Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Ada orang baru ya yang tidak mau disebut termul tetapi pemikirannya itu pemikiran termul. Itu namanya Mbak Dian ya, satu alumni, satu alma mater dengan Gibran di MDIS Singapura. Nah, itu membela habis-habisan, yang mana somehow saya percaya yang bersangkutan ini bukan jaringan termul secara network, tetapi secara pemikiran persis termul. Nah, saya kira tadinya Mbak Dian ini hanya tidak memahami substansi gugatan dari Pak Subhan ya, dan memang Mbak Dian ini tidak memahami sama sekali substansinya, karena yang dia bicarakan itu adalah jenjang pendidikan yang ada di Singapura, sehingga menurut dia begitu ya, bukan formal sebagaimana dikatakan oleh Pak Subhan ini. Ini bukan urusan formal. Menurut dia bahwa Gibran itu lulus S1 yang mana dengannya otomatis sudah melampaui syarat sebagai wakil presiden, yaitu yang hanya SMA atau sederajat. Nah, sebetulnya kalaupun iya begitu ya, kalaupun iya, gugatan substansinya bukan di situ, begitu kalaupun iya. Nah, tadinya saya pikir Mbak Dian ini cuma tidak paham itu, tapi ternyata dia juga berbohong. Ya, perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang saya maksud bohong tuh. Tatkala perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Di mana bohongnya itu? Bohongnya itu pada dia mengatakan bahwa untuk kuliah itu cukup selesai secondary school. Nah, yang mana itu nanti dikuatkan oleh seorang doktor ya dari IPB nih. Beliau itu namanya Dr. Mailani Buitenzorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia. Nah, cuman ya, ini saya tidak menganggap apa-apa kepada yang menonton dalam pengertian supaya kita ini memiliki pemahaman yang komprehensif, maka kita harus tahu dulu nih bagaimana jenjang pendidikan di Singapura begitu ya, dari primary school sampai dia itu bisa kuliah setingkat S1 atau bachelor degree nantinya. Nah, untuk itu saya mau ada catatan dulu nih. Ini salah satu video yang paling effort mungkin yang pernah saya buat begitu. Jadi membacanya agak lama, kemudian memahami perkaranya bagaimana. Dan inilah yang bisa saya sampaikan begitu. Dari apa yang telah saya pahami, yang mana saya bisa mengatakan bahwa nanti perkataannya Mbak Dian ini tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana itu berarti dusta begitu, bohong. Nah, jadi ya secara umum saya mendapatkan pola nih. Kita akan membicarakan tiga negara nih. Satu Indonesia, dua Singapura, tiga Amerika ya. Saya pernah sekolah kebetulan SMA di sana, jadi saya tahu betul bagaimana tingkatannya dan bagaimana proses dari Indonesia ke Amerika, dari Amerika ke Indonesia. Nah, cuman saya tidak tahu kalau di Singapura itu bagaimana, dan saya sudah research sedikit-sedikit begitu ya, dan saya paham, jadi tidak susah untuk memahami tingkatan pendidikan ini, yang mana nanti itu akan diverifikasi oleh Dr. Mailani Buitenzorgi ini. Nah, kenapa beliau ini berkompeten untuk melihat hal ini secara objektif? Karena Bu Mailani ini mendapatkan PhD dari Sydney University, Australia atau University of Sydney, dan sistem pendidikan di Australia itu sama dengan yang di Singapura. Makanya nanti ada alasan kenapa setelah selesai primary school, sudah selesai secondary school, Gibran itu masuk ke InSearch UTS. Nanti kita akan mendapatkan persambungannya. Jadi secara umum ya, yang dibutuhkan dari elementary school, kalau kita katakan SD begitu, kalau di Singapura namanya itu primary school, itu yang dibutuhkan sampai bisa kuliah itu rata-rata 12 tahun. Meskipun sistem pendidikannya berbeda-beda tuh. Jadi saya tuliskan di sini ya, pendidikan dasar itu di semua negara ini sama. Secara umum, saya tidak mengatakan dengan distrik tertentu atau sekolah yang memiliki kebijakan tertentu. Tetapi ini kita berbicara secara umum saja. Karena kalau misalkan kita mencari yang khusus-khususnya, ya kita tidak akan bisa ngobrol begitu ya. Ini yang umum saja. Jadi kalau di Indonesia ada SD ya, sekolah dasar.
Nah ini di Indonesia berapa tahun kan? 6 tahun tuh. 6 tahun. Kemudian di Singapura itu ada, di Amerika dulu ya, ada elementary school. Di sini berapa tahun? Sama 6 tahun juga. Kemudian di Singapura itu ada primary school. Salah nih itu. Itu berapa tahun? Sama 6 tahun juga. Nah, jadi dari segi ini dia tidak ada perbedaan ya. Yang mana nanti Ibu Melani ini akan mengatakan bahwa ternyata Mas Gibran itu hanya lulus SD. Akan kita bahas itu nanti ya kalau sampai videonya nih. Nah, kemudian dari mulai SMP disinilah ada perbedaan begitu ya. Yang mana saya bagi saja pendidikan setelah pendidikan dasar ini kita sebut sebagai pendidikan menengah, karena yang menjadi standar kan Indonesia begitu ya, pendidikan menengah. Nah, secara umum pendidikan menengah sampai bisa kuliah secara umum ini itu seberapa? Sama 6 tahun. Itu secara umum 6 tahun. Ini menengah. Nah, tapi di dalam sistemnya mulailah berbeda di sini. Indonesia dengan Singapura dengan Amerika. Ini berbeda ketiga-tiganya. Di Indonesia kita sudah tahu semua ya, SMP itu 3 tahun. Kalau kelas kan dibaginya itu kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu SMP tuh. Nah, di Amerika ini masuknya kemana? Ke middle school. Ini nanti berbeda-beda di setiap, bukan di setiap distrik ya. Ada distrik yang berbeda, cuma secara umum yang saya waktu itu namanya middle school. Dan ini umum. Ini umum, secara umum. Begitu distrik di Amerika pakainya middle school. Middle school ini berapa tahun? 2 tahun. Berarti kelas 7, kelas 8. Ya. Saya tidak membicarakan substansi gugatannya Pak Subhan dulu. Tidak. Ini kita berbicara mengenai sistem pendidikannya. Ya, yang mana sebetulnya juga tidak terlalu relevan dengan tuntutannya Pak Subhan. Tuntutannya Pak Subhan itu kuat sekali nanti, peraturan di belakangnya itu. Nah, kemudian di Singapura itu ada secondary. Nah, ini lebih ribet lagi. Secondary di Singapura itu. Jadi secondary-nya itu nanti dibagi 2. Ini satu sekolah begitu ya. Secara total secondary itu dia jadinya 4 tahun. Secara total 4 tahun. Itu secara total. Cuman supaya kita bisa memahami ke middle school atau ke SMP, secondary-nya ini dibagi 2. Ada lower, ada upper. Ini satu sekolah nih. Jadi satu sekolah menyediakan yang 4 tahun ini. Ya. Lower dan upper. Yang lower ini dia 2 tahun. 2 tahun. Yang upper ini juga berapa? 2 tahun. Nah, di mana secondary yang sama dengan middle school ini? Yang ini nih, yang lower. Yang lower. Jadi kalau yang lower itu nanti samanya dengan middle school. Kalau di Indonesia sama dengan ini nih, sama dengan SMP, kelas 7, kelas 8. Nah, itu selesai ya. Berarti setaranya dengan middle school yang di Amerika itu, kelas 7, kelas 8 itu di mana? Di lower schoolnya. Karena ini secara total secondary begitu. Ya, di Singapura. Jadi, kita ulangi lagi, yang secondary itu ada yang lower, ada yang upper. Yang mana ini 2 tahun, ini 2 tahun. Di Amerika ini setara dengan utuh middle school. Middle. Di Indonesia ini kelas 7, kelas 8. Ini di Indonesia nih. Ini di US ya. Nah, berarti kan kita tinggal sisa 1 nih middle school, sisa 1 SMP 1 tahun belum. Upper ini apa? Upper ini di mana di Australia itu punya nama lain. Nama lainnya itu O level. O level. Nah, O level ini yang 2 tahun ini dia setara dengan apa? Berarti kalau di Indonesia ya, dengan Indonesia ini perbandingannya dengan Indonesia ini sama dengan kelas 9 dan kelas 10. Dari 12 itu, dari 12 kelas sampai kelas 12. Jadi 9, 10 yang mana ini berarti tamat SMP,
Ini awal SMA. Nah, di US berarti ini sudah masuk apa? Kelas apa O level ini yang 2 tahun ya kalau di SMA nih. Kalau di high school di Amerika ini sama dengan kelas freshman dan kelas sophomore, which is ini sudah high school hitungannya ya. Gak bisa kita bilang SMA, ini udah hitungannya high school saja begitu. Karena high school di Amerika itu ada 4 kelasnya, freshman, sophomore, kemudian junior, kemudian ada senior. Yang mana freshman ini dia sama dengan kelas berapa? Dia sama dengan kelas 9 ya, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Sama dengan kelas 9 di Indonesia. Sophomore ini sama dengan kelas 10 di Indonesia. Junior ini sama dengan kelas 11 di Indonesia. Senior ini sama dengan kelas 12 di Indonesia. Yang mana pada akhirnya ya, ini kesimpulannya nih. Kalau bingung harusnya pakai tabel memang. Saya tidak punya effort sebesar itu ya buat bikin tabel lah. Saya tulisin aja begitu. Yang mana pada akhirnya selesai high school di Amerika ya, high school di USA itu equal dengan selesai SMA di Indonesia. Makanya nanti implikasinya juga sama tuh. Konsekuensi selesai high school sama dengan konsekuensi selesai SMA. Kenapa? Karena ini sama-sama 12 tahun. Ini 12 tahun, ini 12 tahun. Dan untuk melanjutkan ke kuliahan, SMA pun tidak memerlukan jenjang pendidikan formal tambahan. High school USA pun demikian, tidak memerlukan jenjang formal tambahan. Dia bisa langsung masuk ke kuliahan asal ya lulus ujian masuk kuliahnya begitu. Jadi yang ada ujian masuk kuliah, bukan jenjang pendidikan yang lain. Beda halnya dengan di secondary schoolnya Singapura. Karena di secondary itu tadi, tatkala dikatakan dia itu selesai upper school yang mana nanti itu sama dengan apa? Sama dengan level O. Ini tadi kalau kita kembali nih, O level ini dia hanya setara kelas 10. Kalau O level itu hanya setara kelas 10. Berarti lulus secondary school equal kelas 10 di Indonesia atau kelas sophomore di USA. Nah, begitu. Yang mana pada akhirnya lulus secondary school ini dia tidak bisa masuk ke kuliahan. Gak bisa. Harus mengikuti jenjang pendidikan tambahan yang namanya nanti di Singapura itu level A atau A level ya, advance level. Advance level ini biasanya 2 tahun juga, secara umum itu 2 tahun juga. Makanya A level ini menutupi kekurangan 2 kelas tuh. Yang di sophomore Amerika itu dia nanti berarti menutupi yang junior dan senior. Di Indonesia ini menutupi kelas kelas 11 dan kelas 12. Nah, dengan 2 tahun A level ini. Makanya secara konsekuensi juga sama. A level selesai, maka bisa masuk kuliah. Asal lulus juga tesnya, ujiannya kuliah itu. Nah sekarang, nanti kita akan lihat siapa Dian dari MDIS ini mengatakan lain. Selesai secondary school bisa kuliah S1. Padahal enggak. Makanya di situ kenapa Gibran itu memutuskan untuk pergi ke Australia mengambil UTS itu ya, UTS in Search Program. Karena A-level ini berarti nggak diambil sama Gibran itu, dia nggak diambil A-level yang 2 tahun. Berarti kan dia itu statusnya di sini nih selesai secondary, yang mana nanti akan dibahas juga oleh Ibu Meilani. Nah, maka pergilah kemana? Ke Australia. Kenapa? Karena Australia itu dia bisa menampung untuk program masuk kuliah. Namanya kalau di sana
foundation. Yang mana disitulah UTS masuk. Nah ini nanti ada masalah di UTS-nya nih. Itu nanti lain lagi masalahnya. Karena sekarang itu kalau misalkan kita sudah memiliki gambaran secara utuh ya, maka yang SD sudah selesai ya, primary, SD, elementary di Amerika tuh, di Amerika elementary, kemudian di Indonesia itu SD, sekolah dasar, di Singapura itu primary, itu selesai berarti 6 tahun sama. Nah, yang secondary-nya di Amerika itu namanya middle school, itu 2 tahun. Di Singapura itu lower ya, lower secondary itu berapa? 2 tahun juga. Di Indonesia berarti sama dengan kelas 7, kelas 8. Kemudian yang upper di yang upper di Singapura tuh berarti kelas 9, kelas 10 di Indonesia. Karena itu sama 2 tahun. Di Amerika sama dengan sophomore dan sama dengan junior. Samanya di sana tuh. Nah, kemudian dia butuh 2 tahun lagi begitu ya. Butuh 2 tahun lagi. Yang mana 2 tahun lagi ini, sorry tadi salah. Di USA itu berarti sama dengan freshman dan sophomore. Berarti yang 2 tahun lagi ini di di Amerika sama dengan junior dan senior, di Indonesia sama dengan kelas 11 dan 12, di Singapura itu level A. Barulah dia bisa masuk ke kuliahan, sama semua, itu baru setara. Bukan secara legal, tetapi secara common, pendidikan secara umum. Nah, sedangkan Gibran itu dikatakan dia itu lulus secondary school, kemudian pergi ke UTS. Untuk apa di UTS-nya ini? Untuk foundation, supaya bisa masuk kuliah. Nah, yang jadi unik nanti, kenapa ngambil foundation-nya di UTS, tetapi kuliahnya ke MDIS? Ternyata ada kemungkinan juga di situ. Nah, itu selesai ya, secara umum nih, supaya kita paham. Sekarang kita dengarkan dulu pemaparan dari Ibu Dian ini, agar kita bisa melihat kebohongannya itu di mana. Sebentar. Nah. Kemudian jujur aja ya, masalah ini tuh kayak terlalu dibuat-buat kalau menurut saya. Jadi ijazah S1 dipermasalahkan, sedangkan saya sudah bilang sistem di Singapura sangat ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan. Ijazah SMA-nya mana? Saya tegaskan sekali lagi. Sebentar, itu tadi masalahnya administratif ya, permasalahannya itu permasalahan legalnya, bukan kesetaraan secara umum di dalam pendidikan. Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura yang diperlukan adalah selesai secondary school. Nah, itu yang salah. Itu yang bohong. Untuk kuliah di Singapura itu bukan selesai secondary school, tetapi selesai level A. Sebagaimana tadi, jadi secondary school itu secondary ya. Dia ada apa? Ada lower, yang mana ini 2 tahun. Lowernya ini setara dengan kelas berapa? Kelas 7, kelas 8 di Indonesia. Ada upper. Ini nanti O level, ordinary. Ini juga berapa? 2 tahun, sama dengan kelas 9, kelas 10. Nah, selesai ini namanya selesai secondary school. Nih, selesai secondary nih, berarti kelas 10. Bisakah dia itu kemana? Kuliah. Bisa tidak? Tidak bisa. Nanti akan dijelaskan. Tidak perlu selesai SK aja dipermasalahkan. Ijazah SMA-nya mana? Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura yang diperlukan adalah selesai secondary school. Bohong. Bukan, karena selesai secondary school itu nih kelas 10 nggak bisa. Tidak perlu selesai SMA.
karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Betul kan? Secondary school nih 4 tahun, lower dan upper. Lowernya 2, uppernya 2. Saya terangkan lagi, 3 tahun. 3 tahunnya itu SMP sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. Oh ya, 4-5 tahun. Cuman itu bukan masalah, itu masalah buat orang yang nggak paham aja. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia, sulit untuk dipadankan dengan apa? Nah, itu foundation ini yang pentingnya buat masuk kuliah. Yang mana Gibran larinya kemana? Ke UTS InSearch. Nah, kesini larinya Gibran itu. Kenapa malah ke UTS terus nanti malah kuliah ke MDIS? Mau tahu kan? Nanti tulis di bawah komentar tuh kalau mau tahu. Kenapa pilih seperti itu? Nah, jadi dia juga sudah kontradiktif dengan perkataannya sendiri. Ada foundation tapi kok mengatakan untuk kuliah S1 cukup dengan secondary, nggak cukup. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini. Nah, itu nggak bisa. Ya, UTS sebagai SMA. Kenapa? Karena UTS itu dia adalah program untuk masuk kuliah. Bukan sesuai dengan SMA. Makanya tadi kata saya loh, kok kata kamu begitu. Secara pendidikan tidak bisa. Itu nanti akan kita bahas sendiri ya. Nih, supaya kita jelas pembandingnya nih. Yang berkata siapa? Yang berkatanya supaya Dr. Mailani Buitenzorgi ya. Ini di sini ada tulisan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kemudian ada riwayat pendidikan. Ini riwayat pendidikannya saya skip saja karena memang salah. Salah. Ini saya kira hoax ya riwayat pendidikan ini. Jadi kok Management Development Institute of Singapore MDIS-nya itu kok dituliskan 2004-2007 sedangkan UTS InSearch-nya kok 2007-2010 padahal UTS InSearch dulu baru manajemen baru MDIS begitu. Nah, ini ada nih. Penulis Dr. Mailani Buitenzorgi, dosen IPB University. Kita baca sendiri tuh ya ke bawahnya. Coba lihat. Di Indonesia, penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar, strip miring menengah dalam sistem ASI yang diakui sebagai School Leaving Certificate. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Ini tidak ada nih lampirannya ya, tidak saya temukan. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat atau untuk sekolah internasional High School Living Certificate, itu baca sendiri. Nah, terus, pendidikan yang ditempuh Gibran di University Technology Sydney UTS InSearch jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Living Certificate. Betul itu, karena itu bukan high school. Itu bukan high school, itu bukan secondary school. Karena secondary school itu dia berhenti di O-level tadi. Kalau terus di Singapura bisa A-level atau yang sederajat dengan A-level itu untuk bisa masuk ke kuliahan. Tetapi Gibran lebih memilih untuk pergi ke Sydney. Dan itu bukan high school. Jelas itu bukan high school. Ya, sedangkan program InSearch yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Jelas itu bukan. Bukan apa? Bukan high school. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS InSearch setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Tambah lagi kekuatan hukumnya nih yang menjegal Gibran. Pak Subhan lebih kuat lagi saya katakan tadi ya. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Fix karena UTS InSearch bukan high school. Yang nggak masalah kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School sebagaimana dikatakan tadi itu oleh oleh Mbak Dian itu kan OPSS itu ya OPSS ya betul OPSS itu kan sudah high school kata KPU kalau begitu nanti dalilnya. Masalahnya di mana? Masalahnya Orchid Park Secondary School yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10. Sebagaimana saya katakan tadi tuh kelas 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP kurang lebih 1 tahun. Ya, SMP bukan kurang lebih SMP plus 1 tahun. Nah, School Living Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate. Jadi kalau sudah selesai
dari secondary school tadi yang upper level itu keluar dapat O level certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O level dari Orchid Park Secondary School, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi atau universitas, siswa di Singapura harus lanjut ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A level, yang mana itu bukan secondary, itu pendidikan lanjutan dari secondary. Upper school, O level, pindah ke A level, itu juga 2 tahun biasanya. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura. Begitu. Karena ya apa? Ya karena A levelnya nggak ada begitu. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih. Nah, kesimpulannya kan begitu, SMP nih. Nah, ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura. Terus ke bawah ininya. Nah, yang di sini nih intinya. Jadi, ini baca sendirilah, ada di bawahnya itu ya. Dalil-dalilnya nih, kita katakan argumen-argumennya begitu. Jadi kesimpulannya begini. Jadi kalau Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya international baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE A level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE O level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE O level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 Solo, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Begitu kata siapa? Ibu Mailani itu. Kalau menurut saya sih ya, sampai mengatakan lulusan SD itu, tamatan SD itu terlalu berlebihan kalau menurut saya. Ya, kenapa terlalu berlebihan? Ya karena saya bisa melihat banyak begitu ya anak-anak SD itu yang ngomongnya lebih lancar daripada Gibran begitu. Jadi tamatan SD berlebihan itu menurut saya. Jangan begitulah Mailani ya. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan apa? Orang ini siapa? Dian itu ya, yang mengaku bukan termul, tetapi memang pola pikirnya pola pikir termul karena kesannya itu benci dan lain sebagainya. Tidak pernah melihat perkara itu dengan objektif. Ya, bukan hanya yang bersangkutan ini tidak memahami substansi apa yang digugat oleh Pak Subhan, tapi yang bersangkutan ini juga tidak memahami bagaimana sistem pendidikan di Singapura begitu, sebagaimana sudah disinggung oleh Ibu Mailani tadi. Dan sedikit banyak lah ya, meskipun tulisan saya itu acak-acakan, tapi mudah-mudahan bisa difahami begitu. Nah, yang mau cari search sendirilah begitu ya, bagaimana pendidikan di US yang tadi saya katakan, dari mulai elementary kemudian ke middle school kemudian ke high school, yang mana elementary 6, middle 2, high schoolnya itu 4. Kemudian di Singapura itu dari primary kemudian ke secondary-nya 4 tahun, berarti 10. Nanti masuk kepada program persiapan kuliah itu 2 tahun. Itu bukan program persiapan kuliah kursus, bukan. Itu adalah jenjang yang harus ditempuh untuk masuk kuliah, harus wajib itu. Yang mana kalau misalkan itu lulus baru setara SMA. Dan Gibran tidak mengambil itu karena Gibran hanya lulusan secondary school, yang mana diharapkan masuk ke UTS di Sydney, makanya ikut UTS in Search. Tetapi lah kok malah balik lagi ke Singapura. Nah, ini ada misteri, kenapa begitu? Yang mau tahu tulis di komentar ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.